Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Anissa Koturanada Oktaviani sebagai ahli gizi yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Risa, Mbak. Oke, baik Ibu Risa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau baik ya Ibu. Bagaimana tadi perjalanan ke sini? Pakai apa nih Ibu? Macet nggak kira-kira tadi tuh? Sedikit macet sih, Mbak. Soalnya saya naik BRT ke sininya. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah ya sampai dengan selamat di sini ya Bu. Bagaimana dengan kondisi ruangan ini Bu? Apakah cukup nyaman untuk kita melakukan konseling? Sudah cukup nyaman, Mbak. Oke, baik ya kalau nyaman, alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita memulai konselingnya, di sini apakah Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 60 menit untuk melakukan konseling? Iya, saya bersedia, Mbak. Baik, kalau begitu sebelum memulai konseling, saya akan terlebih dahulu melakukan pengukuran antropometri pada Ibu, yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang ya Ibu ya. Baik, kita silakan menuju ke sana ya Bu. Baik Ibu, setelah dilakukan pengukuran antropometri, maka diketahui di sini berat badan Ibu 55 kg, tinggi badannya 159 cm dan lingkar pinggangnya 85 cm ya Ibu. Nah, di sini setelah saya hitung berdasarkan perhitungan indeks massa tubuhnya, di sini diperoleh hasil 21,7 yang dimana masuk dalam kategori normal ya Bu. Boleh saya minta surat rujukan data lab yang hasil pemeriksaan lainnya didapat? Ini, Mbak. Baik, terima kasih. Kita lihat dulu ya Bu. Oke, baik Bu, berdasarkan menurut diagnosis medis ya Bu, di sini Ibu terkena penyakit dislipidemia ya Ibu. Penyakit dislipidemia ini adalah suatu kelainan metabolisme lemak yang salah satu faktor resikonya adalah makanan yang tinggi lemak. Lalu proporsi lemak jenuhnya tidak seimbang, tinggi kolesterol, dan rendah konsumsi serat. Oleh karena itu, tujuan konseling gizi pada hari ini adalah mendiskusikan perubahan pola makan yang mengikuti anjuran makan untuk mengatasi keadaan dislipidemia ini ya Ibu. Sebelum saya memulai proses konseling, boleh saya tahu berapa usia Ibu sekarang ya Bu? Usia saya 25 tahun, Mbak. Baik Ibu, lalu jika boleh tahu terkait riwayat pendidikan terakhir Ibu apa ya? Saya lulusan sarjana pendidikan. Oke, baik ya Ibu, sarjana pendidikan. Lalu untuk pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang Ibu lakukan itu apa saja kalau boleh tahu? Kegiatan saya itu hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi di rumah mengurus pekerjaan rumah, mengurus suami, dan juga anak-anak saya, Mbak. Oke, baik. Kalau boleh tahu di rumah tinggal dengan siapa saja ya Ibu? Saya tinggal dengan suami dan kedua anak saya, Mbak. Oke, baik Ibu. Baik Bu, lalu apakah sebelumnya dari keluarga ada yang memiliki riwayat penyakit dislipidemia Bu? Sepertinya tidak ada, Mbak. Oh, tidak ada. Baik Ibu, jika memang tidak ada, berarti penyakit ini menyerang pada Ibu ini murni terjadi karena pola makan dan pola hidup Ibu yang tidak sehat. Ya, karena dari keluarga tidak ada yang memiliki riwayat penyakit tersebut ya Bu. Bagaimana dengan kebiasaan makan Ibu yang Ibu jalani sehari-harinya bagaimana? Kalau makanan, kebetulan saya suka makan daging-dagingan gitu, Mbak. Seperti steak, sosis, bakso, dan juga keju. Oke, baik ya Bu. Jadi tadi sudah dilakukan pengukuran antropometri dan didapatkan hasil data IMT-nya tadi 21,7 yang artinya masuk dalam kategori normal ya Bu. Ya, Mbak. Lalu selanjutnya saya akan mengkaji data laboratorium setelah pemeriksaan yang Ibu lakukan. Tadi di sini yang Ibu berikan kertas hasil data labnya. Berdasarkan data laboratoriumnya dilihat bahwa kadar kolesterol total ini tinggi Bu, 275 mg per desiliter. Trigliseridanya tinggi juga di sini nih Bu, 250 mg per desiliter. Lalu LDL-nya juga tinggi, 150
miligram per desiliter. Lalu di sini juga HDL-nya tinggi juga 75 miligram per desiliter ya, semuanya tinggi nih. Oke, baik, selanjutnya untuk data klinisnya ya Bu. Untuk data klinisnya berdasarkan pemeriksaan fisik klinis, yaitu tekanan darah dan tanda vital semuanya dalam kondisi normal di sini ya Bu ya. Tidak ada masalah dalam data klinis di sini. Apakah selama ini Ibu ada nggak sih keluhan seperti pusing, lalu sakit pada tengkuk, migrain, atau tekanan darah yang tinggi begitu Bu? Kalau keluhan yang saya rasakan itu biasanya sering pusing, terus juga sakit pada tengkuk, migrain, dan juga mudah kelelahan, Mbak. Oke, baik. Lalu selanjutnya saya akan mengidentifikasi riwayat makan Ibu selama ini, yaitu dengan melakukan metode food recall. Bisa diceritakan makanan dan minuman serta selingan atau cemilan apa saja yang Ibu konsumsi sejak hari kemarin sampai tadi sebelum melakukan sesi konseling ini, Ibu? Iya Mbak, jadi kemarin itu saya sarapannya nasi goreng pakai telur ceplok, terus minumnya air putih aja. Terus agak siangnya saya makan risoles daging sapinya 1 buah. Terus makan siangnya saya pakai nasi putih, rendang, tempe orek, sama tumis brokoli. Terus makan malamnya itu menunya sama kayak makan siang. Nah, terus cuma tambahannya saya makan martabak telur dan juga samosa. Terus pagi ini tadi saya sarapan sama nasi kuning, minumnya teh hangat. Terus makan siangnya tadi sebelum datang ke sini saya makan nasi putih, ayam balado, nugget tahu pakai sayur sop. Terus minumnya saya minum air putih. Begitu sih Mbak kira-kira. Oke, baik ya Ibu. Ini untuk food recall-nya sudah saya catat semua. Selanjutnya ini saya akan menunjukkan porsimetri ya Bu. Ini buku foto makanan. Untuk porsi-porsi makanan ada di sini semua. Mungkin Ibu bisa membantu menunjukkan kepada saya perkiraan ukuran makanan yang Ibu makan tadi ya Bu ya, yang Ibu sebutkan. Bisa Ibu lihat. Oke. Baik Bu, selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana dengan aktivitas fisik dan olahraga yang Ibu lakukan nih selama ini tuh seperti apa ya Bu? Aktivitas fisik saya paling sehari-hari kerjaan rumah tangga aja sih Mbak. Terus kalau olahraga paling kalau sempet aja sih. Oh, kalau sempet aja, baik ya Ibu. Kemudian apakah selama ini Ibu ada mengkonsumsi obat atau suplemen tertentu begitu Ibu? Kalau obat itu paling kalau saya butuh aja. Kalau suplemen saya jarang, malah nggak pernah. Oke, baik ya Bu. Selanjutnya ini saya akan melakukan mengkaji data riwayat makan Ibu terlebih dahulu, sekaligus membuat diagnosis gizi berikut dengan rencana intervensi gizinya. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikannya. Sembari menunggu, Ibu dipersilakan untuk melihat ini leaflet terakhir terkait penyakit dislipidemia yang sudah saya siapkan ya Bu. Silakan dibaca terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, saya sudah menetapkan diagnosis gizi berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai rencana intervensi berdasarkan problem pada diagnosis gizi tersebut. Jadi saya menetapkan preskripsi dietnya yaitu diet dislipidemia tahap 2, yaitu 1346 kilokalori yang telah disesuaikan dengan hasil standar makanan yang telah dihitung. Dengan bentuk makanannya makanan biasa, lalu frekuensi pemberian makanan utamanya itu 3 kali sehari dan ditambah dengan makanan selingan 2 kali sehari. Lalu untuk perubahan pola makan mencakup makanan sehat yang dianjurkan. Lalu sebaiknya menghindari makanan yang tidak dianjurkan ya Ibu. Untuk makanan yang tidak dianjurkan itu seperti pie, lalu ada cake, daging kambing, jeroan itu nggak boleh ya Bu, sosis, sarden, kuning telur dan juga keju. Lalu untuk makanan yang dianjurkan itu ada beras tumbuk, roti tinggi serat, ikan, putih telur, susu skim, tempe dan tahu. Begitu ya Ibu. Apakah bisa dipahami dari penjelasan saya tadi? Ya Mbak, saya sudah cukup paham. Oke. Baik Ibu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana intervensi dengan menetapkan tujuan diet berdasarkan problem pada diagnosis gizi yang telah disebutkan tadi. Yang pertama di sini ada tujuan dietnya Ibu, meliputi yang pertama menurunkan asupan lemak total, lalu kolesterol, lemak jenuh, gitu ya Bu, lalu meningkatkan asupan serat, mengubah profil lemak darah yaitu ada tadi kolesterol, trigliserida, LDL, HDL menuju normal karena kan tadi tinggi ya Bu hasil data laboratoriumnya, lalu meningkatkan pengetahuan tentang cara pemilihan makanan yang rendah lemak, lalu lemak jenuh dan kolesterol gitu Bu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan Bu? Ada Mbak, saya mau tanya, apakah penderita dislipidemia itu masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh gitu Mbak? Baik, untuk penderita dislipidemia masih boleh kok mengkonsumsi lemak jenuh. Hanya saja jumlahnya dibatasi dan tidak boleh berlebihan. Dan jika masih memungkinkan, sebaiknya dihindari terlebih dahulu ya Bu untuk mengkonsumsi lemak jenuhnya, seperti daging-daging jeroan terutama Bu. Kalau daging-daging masih boleh, mungkin yang kalau bisa jangan yang lemaknya banyak. Ayam juga jangan ambil kulitnya, dagingnya aja gitu. Pokoknya hindari yang lemak-lemak gitu ya Bu ya. Oke baik, Gitu sih, saya Bu. paham. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Jadi sudah setuju dan siap ya untuk melakukan perubahan pola makan dan pola hidup dengan menerapkan jenis diet dislipidemia tahap 2 dengan total energi 1346 kilokalori seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas ya Bu ya. Iya Mbak, insya Allah sudah siap. Baik, alhamdulillah jika sudah siap. Selanjutnya saya akan memantau serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan intervensi yang telah saya berikan tadi. Berikut juga menetapkan hasil yang diharapkan pada kunjungan berikutnya nanti, mulai dari perubahan indeks massa tubuh, data antropometri, hingga semua perubahan asupan pada pola makan ya Bu. Diharapkan ada penurunan gitu ya Bu, Baik Mbak. semakin menjadi lebih baik. Lalu untuk proses konseling selanjutnya akan kita rencanakan 2 minggu yang akan datang, dan proses konseling hari ini telah selesai ya Bu. Diharapkan setelah melakukan konseling ini Ibu dapat menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat dan lebih cepat sembuh dari penyakit dislipidemia, begitu ya Bu. Sampai bertemu di 2 minggu yang akan datang. Saya akan kembali mengingatkan untuk Ibu datang kemari. Saya akan menghubungi lewat telepon begitu ya Bu. Terima kasih Bu atas konseling hari ini. Baik Mbak, terima kasih banyak ya Iya, Mbak. baik, saya antar ke depan ya Bu.